Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, you touch her toes. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di Krusty Krab terlihat kondisi dalam restoran sedang banyak mengantri yang membuat Tuan Krab yang memandang langsung menindak tegas Squidward untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Dirinya yang langsung menunjuk ke arah dapur. Ternyata tepat di dalam ada seorang ibu SpongeBob sedang mengiris kulit patty sampai-sampai SpongeBob yang sempat melarang tak dihiraukan. Namun di detik yang sama ketika Tuan Krab mendobrak pintu dengan rasa marah, tiba-tiba apa boleh buat dirinya terdiam memandang kalau ibu SpongeBob telah berada di dapur. Sang ibu yang hanya bisa menyapa sambil menunjukkan hasil karyanya, Krab pun langsung mendekat ke arah depan sambil berbisik kepada SpongeBob kenapa ibunya berada di sini. Dan hal itu disertai memperlihatkan keadaan kacau pada restoran. Ketika Krab secara terang-terangan mengamuk akan situasi, tanpa rasa bersalah seorang SpongeBob menunjukkan kalender yang memperlihatkan kalau hari ini adalah hari ibu. Selanjutnya ketika Tuan Krab dan Squidward menertawakan akan hari yang dimaksud, apa boleh buat tepat di belakang telah ada masing-masing ibu serta SpongeBob yang memandang hanya bisa santuy bercampur Krab kesal mengalami hal tersebut. Ibu Squidward yang langsung mendekat sambil membawanya ke depan. Sial, Tuan Krab yang tertawa juga bernasib sama. Seperti yang terlihat sang ibu sempat menghajar sambil marah akan situasi restoran. Apalagi ada beberapa benda di dapur tak sesuai ekspektasi yang ia inginkan. Setelah begitu lama protes dan marah tentang peralatan yang ada, di sisi lain, Squidward yang berada di kasir diperintahkan untuk senyum, yang hal itu dipaksa oleh sang ibu untuk melayani pelanggan. Squid yang sempat kesal karena merasa tertekan, sial sang ibu mengikatnya pada kayu yang sepertinya agar sang anak tak bisa pergi kemanapun selain melayani pelanggan. Detik-detik pun berlalu dan tiba ibu SpongeBob memberikan pesanan. Sial, seorang kakek yang melihat ada menu salad sempat tak mau. Hingga di saat ia mencoba menikmati, tiba-tiba reaksinya berubah, yang sepertinya rasa patty yang dimakan sangat begitu lezat. Selesai dari aksi drama yang begitu aneh, SpongeBob pun yang telah menyiapkan pesanan dengan sigap melemparkan ke segala arah agar orang-orang yang telah menunggu lama dapat menikmati patty. Namun di saat SpongeBob bersenang karena seluruh pesanan beres, tapi tidak di sisi lain yang mana ada salah satu pelanggan protes tentang makanan dengan alasan kalau Krabby Patty yang didapat sudah dingin. Dan dengan itu beberapa orang yang juga merasakan meminta kembali uang yang telah dibayar. Krab yang tak mau mengembalikan dana pengembalian karena ia sangat suka uang, ternyata itu membuat para pelanggan melanjutkan demo yang belum saja lama dari itu. Tiba-tiba dari samping ibu Squidward menggoreskan kuku sebagai awal pembicaraan kalau mereka bertiga akan mengambil alih restoran Krusty Krab. Dan itu ditegaskan langsung oleh sang ibu dengan nada keras. Kemudian dirinya yang sempat kesal terhadap orang tua, apa boleh buat rupanya mereka langsung dihukum ke sudut ruangan dan mereka bertiga yang telah sepakat untuk menggantikan posisi langsung secara cepat mengubah logo Krusty Krab hingga termasuk tampilan dinding ditambahkan aksesoris. Krab yang sontak kesal karena kondisi restoran telah berubah begitu drastis seperti ada hajatan. Tiba-tiba di detik yang sama para ibu membawa masuk begitu banyak piring dan mereka hanya bisa menyapa sebentar para anak di sudut. Di sini Krab yang mulai bersenang karena urusan restoran telah ada yang ngurus. Mengejutkan tepat di luar terdapat seorang Bubble Bass ingin masuk dan itu juga disertai seorang ibu yang membawa action figure. Mereka yang langsung menuju pada meja dengan pelayanan yang sangat baik. Setelah duduk, buku menu pun langsung diberikan. Yang belum saja Bubble memilih, sial sang ibu telah memesankan menu yang membuat dirinya kesal sambil pergi untuk mengambil segelas minuman. Selanjutnya setelah selesai mengambil, tiba-tiba dirinya ditarik ke belakang yang setelah ditelusuri rupanya sang ibu hanya ingin menggantikan sedotan menjadi tutup dot layaknya botol susu. Bubble Bass yang tak punya pilihan lain akhirnya ia pun meminum dengan cepat. Ya setelah selesai barulah menu pesanan datang dengan bentuk sedikit berbeda dari biasanya.
Namun mereka bertiga yang masih saja di sudut sambil melihat ke sana kemari, beruntung dengan perubahan yang dilakukan pengunjung menjadi bertambah, yang sepertinya karena pelayanan restoran sangat begitu baik, walaupun ada sedikit kesalahan terjadi. Crab yang sempat tak menyangka kalau restoran bakal ramai, mengejutkan tepat di samping ada seorang bubble bass yang hanya khusus mengajak untuk ke kamarnya untuk bersenang, selagi orang tua masing-masing masih sibuk bekerja. Kawanan SpongeBob yang sempat tertarik akan tawaran, tanpa berlama-lama mereka pun menuju ke sana, sambil sang bubble menjelaskan tentang fasilitas yang ia miliki. Seperti yang kalian lihat, ia mulai membentangkan kain pada sofa untuk menjelaskan kalau di ruangan ini sangat begitu nyaman untuk para pengangguran. Ia yang mencoba berbicara kalau di sini sudah terdapat akses internet serta konsol game. Tuan Crab dan Squidward pun langsung mencoba duduk sambil mendengar kebahagiaan dirinya berada di ruangan yang dimaksud. Hingga ketika ia mengatakan kalau ingin meminta sesuatu hanya tinggal berteriak, tiba-tiba dari belakang badannya ditarik oleh sang ibu untuk segera pulang menuju ke rumah. Di sisi lain, mereka yang hanya bertiga di ruangan dengan fasilitas lengkap, Crab pun akhirnya mencoba meminta sesuatu, yang kemudian juga mencoba bermain game yang diikuti oleh SpongeBob dengan kontrol stick yang tak dicolok. Mereka yang terus bermain sambil meminta mengantar makanan. Beruntung di segala situasi, para ibu secara antusias memberikan, seperti layaknya masa kecil yang penuh kebahagiaan. Sampai mereka semua terburu-buru untuk turun ke bawah. Ketika selesai dari mengantar makanan dan waktu telah larut sampai pagi, ternyata mereka semua telah tertidur pulas, yang di saat sudah bangun dan ingin meminta sarapan, sial teriakan yang dilontarkan tak ada pergerakan, yang membuat SpongeBob dan lainnya sempat terdiam serta merasakan hal janggal. Hingga benar saja di Tuan Crab ingin melihat keadaan di restoran, sial para ibu sudah tidak tersedia, melainkan hanya ada para bapak-bapak yang sedang melakukan aktivitas berat. Namun yang bikin terkejut lagi ketika SpongeBob dan lainnya bingung akan apa yang terjadi, rupanya dari sisi lain ada 3 orang ayah dari mereka bertiga, yang akhirnya SpongeBob pun sadar kalau hari ini adalah hari ayah, yang itu tertulis pada kalender yang dipegang. Tak hanya itu saja, ternyata para orang tua malah meminta untuk dilayani, yang sepertinya hari itu adalah hari kebalikan dari hari sebelumnya. Hingga kemudian film pun berakhir, guys. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di Bikini Bottom, terlihat seluruh keluarga Patrick sedang asik di dalam perjalanan, yang mana setelah ditelusuri rupanya mereka akan pergi ke pinggir pantai, serta mengunjungi beberapa tempat menarik lainnya. Namun apa boleh buat di saat sang ayah melihat ke depan, sial kendaraan yang ditunggangi telah terguling, yang kemudian terjatuh pada sebuah daratan dengan sedikit dipenuhi kabut asap. Selanjutnya, Ibu Patrick yang tiba-tiba menunjuk ke depan, ternyata di balik awan ada penampakan pesawat alien yang di waktu yang sama sedang menghisap beberapa penduduk. Herbie Star yang mengira kalau itu adalah wahana, mengejutkan setelah berada di tempat malah mereka semua juga tertarik ke dalam bersama dengan yang lain, salah satunya Bubble Bass. Detik-detik pun berlalu dengan menabrak bokong besar. Akhirnya seluruh orang yang ada di luar berhasil masuk, yang kemudian dengan secepat kilat pesawat alien menghilang keluar bumi. Namun alien yang telah berhasil menghisap beberapa orang, ternyata dirinya punya niat jahat terhadap warga Bikini Bottom untuk membungkus satu persatu yang digunakan untuk eksperimen. Yang hal itu dicampur menggunakan cairan hijau seperti sirup marjan. Di sisi lain, Kapten Alien yang merasa kalau misinya akan berhasil, yaitu bisa menguasai bumi. Sial, di detik tertawanya mereka tepat di belakang ada kekacauan terjadi, yaitu mobil ayah Patrick dengan brutal menabrak wadah, yang membuat orang yang berada di dalam kembali bebas keluar. Kedua orang tua yang asik menabrak beberapa tabung, tiba-tiba di penghujung jalan ada anak buah alien berkumpul, yang menjadikan mobil yang sedang dikendarai menerobos masuk ke sebuah ruangan. Yang selanjutnya tanpa rasa bersalah mereka turun, hingga dengan santuinya Herbie Star memerintahkan salah satu alien untuk mengangkat barang bawaan.
Setelah beres, dirinya pun mencoba memencet tombol lift yang ketika ditekan ternyata salah satu pintu keluar terbuka, yang berakhir alien yang masih di dalam terhisap keluar walaupun sudah berusaha bertahan semaksimal mungkin. Para keluarga bintang laut yang telah berkumpul di ruangan sambil melihat planet bumi, tak lama kemudian kembali mereka mengeksplor beberapa bagian yang tak lain untuk mencari kamar penginapan untuk beristirahat. Tapi ketika sang ayah membuka salah satu pintu, mengejutkan suasana bagian dalam begitu menakjubkan sampai-sampai sebuah mesin penggerak disebut tempat tidur. Sang kakek yang sudah ngantuk gak karuan, apa boleh buat ia pun langsung terbaring di atas dan yang lain hanya bisa meninggalkan untuk berlanjut berkeliling. Merasa terganggu akan benda yang menonjol, ia pun langsung menyingkirkan satu persatu, bercampur memukul kuat untuk menghilangkan oli pelumas yang keluar. Tak cukup itu, rupanya beberapa kabel sempat ia ambil untuk dijadikan sebagai selimut penghangat badan. Ya walaupun di saat dipakai tubuh seorang kakek mengalami sedikit konslet. Di tempat lain, Patrick yang asik berjalan dengan bercampur menemukan ruangan kendali. Dengan rasa penasaran mereka berdua mencoba melangkah masuk karena mereka berpikir kalau itu semua adalah sebuah permainan. Dan benar saja Patrick yang langsung duduk di depan untuk menekan beberapa tombol. Sial jika dilihat di luar, pesawat yang ditumpangi telah menembak ke segala arah. Yang mana yang lebih parahnya lagi, tembakan laser mengenai pesawat angkasa lain. Sampai-sampai Patrick yang sedang asik di depan monitor dihubungi oleh awak pesawat yang telah menjadi korban untuk memohon menghentikan serangan senjata yang berdampak buruk. Tapi Patrick dan Squidina yang memandang kalau itu adalah sebuah fitur unik di dalam game. Sial bintang laut kembali menembak bertubi-tubi hingga ketika beberapa alien melihat aksi Patrick, langsung mereka pun mencoba menghentikan dan ia yang bermain hanya bisa melempar sambil melihat kesedihan penumpang pesawat. Setelah memohon dengan menggunakan bendera, tapi tidak pada Patrick yang menekan tombol tengkorak, yang hasilnya dengan itu pesawat langsung mengeluarkan senjata tambahan untuk bersiap menembak dengan kekuatan yang super dahsyat. Yang selanjutnya mereka pun hanya bisa meninggalkan tempat tanpa rasa bersalah guys. Kapten alien yang baru saja masuk sambil menikmati segelas minuman, tiba-tiba tak disangka ketika duduk ia menyadari suatu hal yang sangat buruk, yang mana tanpa sepengetahuan senjata mematikan yang dimiliki telah memakan korban sesama alien. Selesai dari situasi yang gak ada akhlak, di sisi lain terpantau ayah dan ibu Patrick tengah berada di ruang penyimpanan yang di saat mereka melihat kalau seorang makhluk sedang menyusun beberapa tabung. Tak lama dari itu, di saat alien keluar, Herbie Star pun dengan sigap melakukannya juga, yang aksi itu sedikit brutal sampai-sampai orang yang berada di dalamnya terlempar jebol keluar mengarah ke bumi. Setelah melakukannya lagi yang kedua kalinya, malah alien yang tadi juga terkena dampak, yang hal itu ia lakukan dengan senang hati seperti melemparkan pancing. Kemudian dua orang alien yang telah berada di luar, malah Squidina dan Patrick menjadi korban selanjutnya, yang hal itu sontak gagal ketika sang anak melarang hal tersebut. Di tempat lain, seekor ratu alien yang sedang bertelur mengejutkan ketika melihat ke bagian bawah ada begitu banyak telur berukuran besar yang saat itu tengah dikontrol oleh seorang kapten sambil berbicara tentang misinya memperbanyak koloni. Selanjutnya, Patrick yang tanpa sepengetahuan masuk ke dalam, sontak ketika melihat benda yang dimaksud dirinya merasa terkejut senang. Yang hal itu dengan cepat mereka ingin santap bersama anggota keluarga. Hingga ketika seorang kapten mengetahui ada yang tidak beres, benar saja masing-masing dari keluarga bintang laut sedang memakan telur, yang hal itu dilakukan dengan super brutal tanpa rasa bersalah. Dan kapten yang memandang hanya bisa berteriak keras sambil kesal. Ia yang udah gak sabar ingin memarahi mereka semua. Kapten pun dengan sigap datang ke hadapan, yang ketika Patrick memperlihatkan telur sambil berbicara kalau ini adalah sarapan yang lezat. Dengan itu mereka semua langsung diarahkan ke ruangan depan untuk bersiap keluar dari pesawat, termasuk seorang kakek yang sempat ketinggalan. Hingga ketika tombol dipencet dan satu persatu keluarga bintang laut keluar dengan cepat, rupanya beruntung mereka mengarah ke mobil. Dan kapten yang baru saja mulai duduk pada monitor, sial sekumpulan alien yang tadi diserang mencoba menyerang balik. Seperti yang terlihat di luar, kawanan alien telah beraliansi untuk bersiap menembak dengan kekuatan penuh.
Dan yang terjadi, pesawat miliknya berakhir hancur bercampur meledak seperti petasan. Namun keluarga Patrick yang menikmati momen tersebut, tapi tidak dengan seorang kapten yang bersedih setelah semua rencana besarnya hancur termasuk pesawat. Kemudian ayah Patrick yang langsung ingin pulang ke rumah sangat tidak disangka ketika dijalankan mobil menabrak sebuah roket yang berisikan Kapten Quasar. Dan di saat mereka ingin kabur untuk menghindari kesalahan, lagi-lagi kesialan terjadi, yaitu mobil terhisap pada lubang hitam yang selanjutnya film pun berakhir guys.